Aku menghabiskan 10 tahun membangun istana ini untuk orang-orang yang kucintai, hanya untuk menyadari bahwa aku hanyalah tukang bangunan yang tidak pernah diizinkan memiliki kuncinya. Malam ini, di bawah rintik hujan, aku berdiri di luar pagar rumahku sendiri, menatap mereka tertawa di balik jendela kaca yang kubeli dengan tetesan keringatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar yang tergantung di lobi bank swasta terkemuka di Jakarta Pusat. Setelan kerja berwarna biru tua yang kukenakan tampak rapi. Namun garis-garis kelelahan di bawah mataku tidak bisa berbohong. Hari ini adalah hari yang paling kutunggu selama 10 tahun terakhir. Hari di mana aku akan melakukan transaksi perbankan paling berarti dalam hidupku. Dengan langkah mantap, aku mendekati meja customer service. Petugas itu tersenyum ramah, menyapa namaku yang sudah cukup dikenal di sana. Aku menyerahkan dokumen terakhir, sebuah slip lunasan sisa cicilan rumah. Ketika mesin pencetak mengeluarkan bukti pelunasan itu, jantungku berdegup kencang. Akhirnya, rumah yang terletak di kawasan elit itu sepenuhnya menjadi milikku. Secara hukum, namaku, Nara, tertera di sana. Namun, dalam hatiku, rumah itu adalah hadiah untuk ibu, untuk adikku Rian, dan untuk adik bungsuku, Shinta. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku melayang ke masa lalu. Aku teringat bagaimana 10 tahun lalu kami harus berpindah-pindah kontrakan karena ayah pergi meninggalkan banyak utang. Aku teringat bagaimana aku memutuskan untuk membatalkan niat kuliah di luar negeri demi bekerja sebagai tenaga penjualan kontrak. Aku makan hanya 1 kali sehari, berjalan kaki berkilo-kilometer demi menghemat ongkos, dan lembur hingga fajar menyingsing hanya agar adik-adikku bisa sekolah di tempat terbaik. Kini, aku adalah seorang manajer keuangan sukses. Rumah itu adalah simbol kemenanganku atas kemiskinan. Rumah itu memiliki 5 kamar tidur, kolam renang kecil di belakang, dan taman yang luas, tempat yang dulu hanya bisa kami lihat dari balik pagar rumah orang kaya. Aku membayangkan wajah ibu yang akan berseri-seri saat tahu bahwa surat penyitaan atau tagihan bank tidak akan pernah datang lagi ke pintu kami. Saat aku tiba di depan rumah, aku berhenti sejenak. Cat putihnya bersinar di bawah lampu jalan. Ini adalah istana yang kubangun dengan tetesan keringat dan air mata. Aku masuk ke dalam dan mencium aroma masakan ibu. Rian sedang asyik dengan ponsel barunya yang juga kubelikan bulan lalu. Dan Shinta sedang mencoba berbagai gaun pesta di ruang tengah. Ibu, panggilku lembut. Ibu menoleh, tersenyum tipis. Nara, kamu pulang terlambat lagi. Makan malamnya sudah dingin. Aku merogoh tas, mengeluarkan map berwarna coklat yang berisi bukti pelunasan itu. Bu, hari ini rumah ini sudah lunas. Benar-benar milik kita. Tidak akan ada lagi ketakutan diusir. Ibu mengambil map itu, membukanya dengan tangan gemetar. Namun, ekspresinya tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada pelukan hangat atau tangis haru. Ibu hanya mengangguk pelan, seolah-olah itu adalah hal yang memang sudah seharusnya aku lakukan. Baguslah Nara. Jadi, sekarang gajimu bisa digunakan untuk biaya kuliah Shinta di luar negeri kan? Dan mobil Rian juga sudah waktunya ganti, ujar ibu datar. Ada sesuatu yang berdenyut nyeri di dadaku. Aku baru saja memberikan mereka kepastian hidup. Namun, mereka sudah menyiapkan daftar keinginan baru. Aku tersenyum kecut, mencoba menepis rasa pahit itu. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin mereka hanya terlalu bahagia sampai lupa cara berterima kasih. Pagi buta, sebelum matahari benar-benar menampakkan wajahnya, aku sudah berada di dapur. Meski kita sekarang punya asisten rumah tangga,
Aku selalu ingin memastikan sarapan ibu adalah masakan tanganku. Itu adalah caraku menunjukkan kasih sayang. Karena aku tidak pernah pandai merangkai kata-kata manis, aku melihat sepatuku yang diletakkan di dekat pintu masuk. Solnya sudah mulai tipis dan kulitnya sudah retak di beberapa bagian. Aku menghela napas. Sebenarnya, aku sudah berencana membeli sepatu baru akhir pekan ini. Namun, semalam Rian merengek bahwa ia butuh biaya untuk modifikasi mobilnya agar bisa ikut dalam komunitas sosialita di kampusnya. Aku akhirnya menyerahkan uang jatah sepatuku kepadanya. "Nara, kenapa kamu belum berangkat?" tanya ibu yang tiba-tiba muncul. Ibu mengenakan daster sutra indah, kontras dengan daster lamaku yang sudah pudar warnanya. "Sebentar lagi, Bu. Aku hanya memastikan rendangnya tidak gosong," jawabku. "Oh, iya, nanti siang ibu mau ke arisan di Hotel Bintang 5. Ibu butuh uang tambahan untuk membayar iuran perhiasan. Kemarin ibu ambil kalung emas putih supaya tidak malu dengan teman-teman ibu," kata ibu sambil asyik memoles kuku. Aku terdiam. Kalung emas putih? Padahal tagihan listrik dan air bulan ini saja sudah mencapai angka 7 juta rupiah karena Shinta selalu menyalakan pendingin ruangan sepanjang hari. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tidak menyinggung. "Bu, apakah tidak sebaiknya ditunda dulu? Tabunganku baru saja terkuras untuk pelunasan rumah kemarin," kataku hati-hati. Seketika, suasana di dapur berubah dingin. Ibu meletakkan botol cat kuku dengan keras di atas meja. "Jadi kamu mulai menting hiteng apa yang kamu berikan pada ibu? Kamu merasa sudah hebat karena melunasi rumah ini? Ingat Nara, kalau bukan karena doa ibu, kamu tidak akan jadi manajer." "Bukan begitu, Bu. Sudahlah, kalau kamu tidak mau kasih, ya sudah, biar ibu pinjam ke saudara saja. Biar mereka tahu kalau anak ibu yang sukses ini ternyata pelit pada orang tuanya sendiri." Hati ini rasanya seperti diremas. Aku segera mengeluarkan dompet, mengambil sisa uang tunai yang ada di sana, uang yang sebenarnya kusiapkan untuk pegangan transportasiku selama seminggu. "Ini Bu, maafkan Nara, pakai saja uang ini dulu." Ibu mengambil uang itu tanpa melihat wajahku lagi. Ia berlalu begitu saja menuju kamarnya. Aku berdiri mematung di dapur. Air mata nyaris jatuh, tapi segera aku seka. Aku harus kuat. Aku adalah tiang rumah ini. Jika aku rapuh, semuanya akan runtuh. Di kantor, aku bekerja seperti mesin. Rekan-rekanku menganggapku wanita besi yang tidak punya rasa lelah. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali aku duduk di meja kerjaku, aku merasa seperti sedang memanggul beban seluruh dunia di pundakku. Aku tidak keberatan lelah, asalkan saat aku pulang, aku menemukan kedamaian. Namun, kedamaian itu terasa semakin mahal harganya. Sore itu, aku melihat Sinta pulang dengan banyak tas belanja dari merek ternama. Padahal, ia bilang ia butuh uang untuk membeli buku-buku referensi kuliah. Aku hanya bisa mengurut dada. Cintaku pada mereka membuatku buta, membuatku terus memberikan segalanya hingga aku lupa menyisakan sedikit saja untuk diriku sendiri. 3 bulan berlalu sejak pelunasan rumah. Aku duduk di kafe kecil dekat kantor, menatap sebuah buku tabungan baru yang kubuka secara rahasia. Namanya adalah Tabungan Kebahagiaan Nara. Isinya baru beberapa ratus ribu rupiah, tapi melihatnya saja membuatku tersenyum. Selama ini, seluruh gajiku masuk ke rekening keluarga yang dikelola bersama. Mulai hari ini, aku berencana untuk menyisihkan sedikit demi sedikit. Aku ingin mengambil cuti singkat, mungkin hanya 3 hari, untuk pergi ke tempat yang tenang. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya bangun pagi tanpa harus memikirkan tagihan orang lain atau tuntutan yang tiada habisnya. Malam itu, saat aku sampai di rumah, suasana tampak berbeda. Ada tawa riuh dari ruang tamu. Ternyata ada seorang pria muda yang tidak kukenal
sedang duduk di sana bersama ibu dan Rian. Pria itu tampak perlente, dengan jam tangan yang berkilau. "Ah, Nara, kamu sudah pulang. Kenalkan, ini Galang. Dia sepupu jauh dari mendiang ayahmu yang baru sukses di perantauan," ujar ibu dengan nada yang sangat ramah, nada yang jarang kuterima akhir-akhir ini. "Halo, Mbak Nara. Saya banyak dengar cerita hebat tentang Mbak," kata Galang sambil mengulurkan tangan. Senyumnya tampak terlalu lebar, terlalu dibuat-buat. Aku menjabat tangannya sekilas. "Nara, Galang ini ahli investasi. Nara, dia baru saja membantu banyak orang melipat gandakan aset mereka. Ibu pikir, daripada uang kita diam saja, mungkin Galang bisa membantu mengelolanya," tambah ibu dengan semangat. Aku mengernyitkan dahi. "Aset yang mana, Bu? Semua aset kita sudah dalam bentuk rumah ini. Dan tabungan kita kan untuk biaya sehari-hari." Ibu tampak tidak suka dengan jawabanku. "Ya, itulah gunanya Galang di sini. Dia punya ide brilian untuk masa depan keluarga kita. Kamu itu terlalu kuno dalam mengelola uang, Nara. Hanya tahu kerja dan simpan. Dunia sekarang sudah berubah. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Namun aku terlalu lelah untuk berdebat. Aku memutuskan untuk masuk ke kamar. Di dalam kamar, aku mengeluarkan buku tabungan rahasia itu dan menyembunyikannya di balik tumpukan baju. Entah mengapa, firasatku mengatakan bahwa ketenangan yang baru saja kurasakan adalah ketenangan sebelum badai besar datang. Sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar. Aku sudah melakukan segalanya dengan benar, bukan? Aku sudah menjadi anak yang berbakti dan kakak yang bertanggung jawab. Aku hanya ingin mulai memikirkan diriku sedikit saja. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir aku bisa tidur dengan nyenyak di rumah yang kusebut sebagai istana itu. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku terbangun dengan perasaan tidak tenang yang menggelayut di dada. Entah mengapa, aku ingin sekali melihat sertifikat rumah itu, benda tipis yang menjadi bukti nyata dari 10 tahun kerja kerasku. Aku berencana memindahkannya ke kotak deposit di bank agar lebih aman. Aku melangkah menuju ruang kerja kecil di sudut rumah, tempat aku menyimpan semua dokumen penting dalam sebuah brankas besi kecil. Aku memasukkan kode kombinasinya, mendengar bunyi klik yang akrab, dan menarik pintunya. Namun, jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat isinya. Kosong, map coklat berisi sertifikat asli atas namaku itu tidak ada di sana. Aku menggeledah tumpukan kertas lainnya, tagihan listrik, asuransi, paspor, tapi benda itu tetap rapi dalam ketiadaannya. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Aku mencoba berpikiran positif. Mungkin aku salah letak atau ibu memindahkannya saat membersihkan ruangan. Aku segera menuju ruang makan, tempat ibu sedang menikmati teh paginya bersama Galang. Ya, Galang semakin sering berada di rumah ini belakangan ini, hampir setiap hari. "Bu, apakah ibu melihat map coklat di brankas Nara?" tanyaku, mencoba menahan getaran di suaraku. Ibu menyesap tehnya perlahan, lalu menatapku tanpa ekspresi. "Oh, itu ibu yang ambil." Galang bilang dia perlu melihatnya untuk keperluan verifikasi investasi keluarga yang tempo hari ibu ceritakan. Duniaku serasa berputar. "Verifikasi apa, Bu?" "Itu sertifikat atas namaku. Tidak boleh ada yang membawanya keluar tanpa izin dariku, apalagi orang asing." Galang tersenyum tipis, jenis senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. "Mbak Nara, jangan salah paham. Saya hanya ingin membantu Ibu Yati memetakan kekayaan keluarga agar bisa dikembangkan." Ibu bilang, "Rumah ini adalah aset bersama, bukan?" "Bukan," tegasku. "Rumah ini aku yang beli. Aku yang cicil. Dan secara hukum ini milikku." "Di mana sertifikat itu sekarang?" Ibu membanting sendok tehnya ke piring porselen hingga menimbulkan bunyi denting yang tajam. "Nara, kenapa kamu jadi begitu posesif dan sombong? Kamu merasa karena namamu ada di sana, ibu tidak punya hak? Ibu yang melahirkanmu,
Galang hanya membantu. Sertifikat itu sedang diproses untuk agunan usaha baru kita. Aku terduduk lemas di kursi. Agunan usaha baru tanpa persetujuanku. Aku menatap mereka berdua, merasa seperti orang asing di rumah yang kubangun sendiri. Sejak kejadian sertifikat itu, suasana rumah berubah total. Galang kini bukan lagi tamu. Ia telah menempati kamar tamu yang paling luas dan mulai mengatur segala hal. Yang lebih menyakitkan, ibu dan adik-adikku seolah-olah telah terhipnotis oleh janji-janji manis Galang tentang kekayaan instan. Sore itu, aku pulang dan menemukan tukang bangunan sedang membongkar dinding ruang tengah. "Apa-apaan ini?" teriakku kaget. Sinta keluar dari kamarnya dengan wajah ceria. "Mbak, Galang bilang ruang tengah ini kurang luas untuk menyambut tamu-tamu bisnis nanti. Kita akan buat konsep terbuka." "Siapa yang membayar semua ini?" tanyaku sesak. "Pakai uang bulanan yang Mbak kasih kemarin, sebagian lagi Galang yang talangi dulu," jawab Sinta enteng. Aku mencari Rian, namun ia sedang asyik dengan laptop barunya di pojok ruangan. Saat aku mendekat, aku melihat ia sedang mengisi formulir daring. "Rian, apa yang kamu lakukan?" Rian mendongak, matanya berbinar. "Galang mendaftarkan aku jadi direktur muda di perusahaan barunya, Mbak," katanya. "Aku tidak perlu lagi jadi adik yang cuma minta-minta uang sama Mbak Nara. Aku akan punya penghasilan sendiri." Aku merasa ada lubang besar yang sedang digali di bawah kaki keluarga ini, dan mereka semua melompat ke dalamnya dengan gembira. Galang telah berhasil mencuri kepercayaan mereka dengan menjual mimpi, sementara aku yang selama ini memberikan realitas dan kenyamanan nyata, kini dianggap sebagai penghambat kemajuan. Malamnya, aku mencoba berbicara pada ibu di kamarnya. "Bu, tolong dengar Nara. Galang itu baru kita kenal. Bagaimana jika ini semua hanya tipuan? Bagaimana jika rumah ini hilang?" Ibu membalikkan punggungnya, membelakangiku. "Kamu hanya iri karena sekarang bukan lagi kamu yang jadi pusat perhatian di rumah ini. Nara, kamu takut kalau adik-adikmu sukses, kamu tidak bisa lagi mengatur mereka. Tidurlah. Jangan buat ibu sakit kepala." Aku keluar dari kamar ibu dengan air mata yang akhirnya jatuh. Aku merasa kekuasaanku atas hidupku sendiri sedang dipreteli helai demi helai. Ketegangan mencapai puncaknya di minggu kedua bulan itu. Aku baru saja menerima laporan dari bank bahwa ada aktivitas mencurigakan pada rekening bersama kami. Uang sejumlah 100 juta rupiah telah ditarik secara tunai. Aku segera memblokir rekening tersebut dan pulang dengan amarah yang membuncah. Namun, sesampainya di rumah, aku justru disambut oleh sidang keluarga. Ibu, Rian, Sinta, dan Galang duduk melingkar di ruang tamu yang masih berantakan karena renovasi. "Kenapa Mbak memblokir kartu ATM-ku?" Sinta langsung menyerangku dengan nada tinggi. Aku sedang di toko buku dan merasa sangat malu karena kartuku ditolak dan jatah modifikasiku juga tidak bisa diambil, timpal Rian. Aku menarik napas panjang. Ada penarikan 100 juta rupiah yang tidak jelas. Aku harus mengamankan sisa uangnya. Itu uang untuk biaya operasional rumah dan cicilan asuransi kalian. Ibu berdiri, wajahnya memerah karena marah. "Ibu yang mengambil uang itu?" "Nara, untuk modal awal usaha Galang dan Rian. Kenapa kamu tega mempermalukan adikmu di depan umum dengan memblokir kartu itu?" "Tapi itu uang hasil kerjaku, Bu. Itu bukan uang jatuh dari langit." Galang berdehem, suaranya tenang namun berbisa. "Mbak Nara, saya lihat Mbak mulai menunjukkan gejala tidak ikhlas dalam menafkahi keluarga." Ibu Yati bercerita bahwa Mbak punya tabungan rahasia yang tidak pernah Mbak ceritakan pada mereka. Benarkah? Benarkah? Aku tersentak. Tabungan rahasia? Mereka menggeledah kamarku. Aku melihat buku tabungan itu di bawah bajumu, Mbak, ujar Sinta dengan tatapan menghakimi. Ternyata selama ini
Mbak Nara menyimpan uang banyak untuk diri sendiri, sementara kami harus meminta-minta untuk hal kecil. Itu hanya beberapa ratus ribu untuk keperluanku sendiri, teriakku frustrasi. Kebohongan dimulai dari hal kecil. Nara, sahut ibu dingin. Ibu tidak menyangka, anak yang ibu banggakan ternyata punya hati yang licik. Kamu sengaja membuat kami bergantung padamu agar kamu bisa merasa berkuasa. Padahal di belakang, kamu membangun kekayaan sendiri. Tuduhan itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Aku, yang selama 10 tahun mengabaikan kebutuhanku sendiri demi mereka, kini disebut licik karena ingin memiliki sedikit ruang untuk diriku. Di ruang tamu itu, aku melihat 4 pasang mata menatapku dengan kebencian. Seolah-olah akulah parasitnya, bukan mereka. Badai yang kutakutkan ternyata sudah berada tepat di dalam rumahku sendiri. Pagi itu, tidak ada aroma kopi atau kehangatan sarapan. Aku duduk di meja makan yang terasa asing. Ibu masuk dengan wajah kaku, diikuti Galang yang membawa beberapa lembar dokumen. Suasana terasa seperti ruang interogasi, bukan rumah keluarga. Nara, ibu memulai dengan suara yang sengaja dibuat berat. Setelah berdiskusi dengan Galang dan adik-adikmu, kami memutuskan bahwa rumah ini butuh pengelolaan yang lebih profesional. Ibu ingin kamu menyerahkan akses penuh ke seluruh rekening pribadimu dan memberikan kuasa penuh pada Galang untuk mengurus aset rumah ini. Aku meletakkan sendokku perlahan. Bu, itu tidak masuk akal. Rekening pribadiku adalah hasil kerjaku yang tidak ada hubungannya dengan rumah ini. Dan Galang, dia orang asing. Galang tersenyum tipis, seolah menikmati penderitaanku. Mbak Nara, ini soal kepercayaan. Jika Mbak benar-benar sayang keluarga, Mbak tidak akan keberatan. Kami butuh dana tambahan untuk menutupi biaya renovasi dan modal usaha Rian yang baru. Jika Mbak tidak setuju, Sinta tiba-tiba muncul dari balik pintu. Mungkin Mbak memang sudah tidak menganggap kami keluarga lagi. Ibu sudah bilang, lebih baik kita hidup sederhana tapi jujur daripada hidup mewah tapi penuh rahasia di bawah telunjuk Mbak Nara. Ibu memberikan ultimatum terakhir. Ibu beri waktu 3 hari. Serahkan semua akses itu, atau kamu harus mencari tempat tinggal lain. Ibu tidak mau tinggal dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Aku merasa jantungku mencelos. Mereka memintaku memilih, menyerahkan seluruh hidupku pada orang asing, atau kehilangan keluarga yang kubela mati-matian. Aku tidak tinggal diam. Hari berikutnya, aku segera pergi ke kantor pertanahan dan bank untuk mencoba memblokir segala bentuk pengalihan aset. Namun, kejutan pahit menantiku. Maaf Ibu Nara, ujar petugas bank dengan sopan. Sertifikat rumah ini sudah didaftarkan sebagai agunan untuk pinjaman usaha atas nama Ibu Yati. Karena Ibu Yati adalah ibu kandung Anda dan membawa surat kuasa dengan tanda tangan Anda. Prosesnya sudah berjalan. Tanda tangan saya tidak pernah menandatangani apapun, teriakku tertahan. Aku segera teringat beberapa minggu lalu, saat Galang memintaku menandatangani dokumen asuransi kesehatan untuk ibu. Aku yang saat itu sangat lelah dan percaya begitu saja, ternyata telah menandatangani surat kuasa pengalihan agunan. Aku merasa begitu bodoh. Pengkhianatan ini sudah direncanakan dengan sangat rapi. Sepanjang hari, aku mencoba menghubungi pengacara. Namun bukti-bukti yang kumiliki sangat lemah. Karena tanda tangan itu asli, aku terjebak dalam jaring yang mereka tenun sendiri. Aku pulang dengan tubuh gemetar, menyadari bahwa rumah yang kubayar dengan 10 tahun, umurku kini berada di ujung tanduk. Malam itu, aku menemukan Rian sedang berada di garasi, mengemas barang-barang dari gudang ke dalam mobilnya. Aku mendekatinya, berharap setidaknya adik yang paling kubela ini masih memiliki nurani. Rian, tolong bicara sama ibu. Galang, itu berbahaya. Dia menggunakan sertifikat rumah kita
untuk pinjaman yang sangat besar. Kalau usahanya gagal, kita tidak punya tempat tinggal, bisikku memohon. Rian menatapku dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mbak, berhentilah bersikap seolah-olah hanya Mbak yang paling tahu. Galang menjanjikanku masa depan. Sementara Mbak hanya ingin aku jadi adik kecil yang selalu minta uang jajan agar Mbak merasa berkuasa. Aku melakukan itu supaya kamu bisa fokus belajar. Rian, cukup Mbak, aku sudah dewasa. Dan asal Mbak tahu, akulah yang memberikan kode brankas Mbak pada Galang. Aku lelah melihat Mbak menyimpan semuanya sendiri. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Adikku sendiri yang membukakan pintu bagi pencuri di rumah kami. Rasa sakitnya begitu dalam hingga aku tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Orang yang paling kusayangi adalah orang yang memasang pisau di punggungku. Hujan turun deras membasahi Jakarta malam itu. Seolah langit ikut merasakan sesak di dadaku. 3 hari telah berlalu dan aku tetap menolak menyerahkan akses rekening pribadiku. Aku pulang kerja pukul 9 malam, berharap bisa segera beristirahat. Namun, kunci rumah tidak bisa dimasukkan ke dalam lubangnya. Kuncinya telah diganti. Aku mengetuk pintu dengan keras. Bu, Rian, buka pintunya. Pintu terbuka sedikit. Bukan ibu yang muncul, melainkan Galang. Di belakangnya, ibu berdiri dengan tangan bersedekap, sementara Shinta dan Ryan menonton dari kejauhan. Ibu sudah bilang, Nara, tidak ada ruang untuk orang yang egois di rumah ini, ujar ibu dengan nada datar yang mengerikan. 2 koper besar dilemparkan keluar ke teras yang basah. Itu barang-barangmu. Jangan pernah kembali sampai kamu sadar apa artinya berbakti. Tambah Shinta, ini rumahku Bu. Namaku ada di sertifikatnya, teriakku di tengah deru hujan. Sertifikat itu sudah jadi urusan bank sekarang. Dan ibu adalah pemegang hak kuasanya. Pergilah, Nara. Jangan permalu dirimu sendiri di depan tetangga, sahut ibu sebelum menutup pintu dengan keras. Klik. Suara kunci yang berputar itu terdengar seperti vonis mati bagiku. Aku berdiri di bawah rintik hujan, menatap lampu ruang tamu yang hangat, di mana mereka semua berkumpul di dalam. Aku melihat bayangan mereka tertawa, seolah-olah aku hanyalah sampah yang baru saja dibuang. Aku adalah orang yang membangun setiap sudut rumah itu, yang memilih warna catnya, yang membayar setiap butir semennya. Namun, malam ini, aku bahkan tidak diizinkan untuk berteduh di terasnya. Aku memeluk kedua koperku yang mulai basah, berjalan gontai menuju pagar. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku hanya punya diriku sendiri. Dan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Dinginnya aspal jalanan di malam hari ternyata jauh lebih menusuk daripada dinginnya suhu pendingin ruangan di kantor pusat tempatku bekerja. Malam itu, aku duduk di atas koper besarku di bawah halte bus yang sepi, beberapa ratus meter dari gerbang rumah mewah yang baru saja mengusirku. Hujan telah reda, menyisakan bau tanah basah dan rasa perih yang tak berkesudahan di hatiku. Aku merogoh tas kantorku, mencari ponsel. Aku ingin menelepon teman, namun harga diriku menahan jari-jariku. Bagaimana aku menjelaskan pada dunia bahwa seorang manajer keuangan sukses sepertiku justru terdepak dari rumah yang dibelinya sendiri? Aku membuka media sosial, dan hal pertama yang muncul di berandaku adalah unggahan cerita Shinta. Dalam foto itu, mereka berempat ibu, Rian, Shinta, dan Galang sedang duduk melingkar di meja makan jati yang kubeli tahun lalu. Mereka tampak menikmati hidangan bebek panggang mewah. Keterangan fotonya tertulis, akhirnya rumah terasa tenang tanpa energi negatif. Terima kasih Tuhan untuk kedamaian ini. Air mataku jatuh tanpa suara. Energi negatif, itukah aku di mata mereka setelah 10 tahun mengabdi? Malam itu, aku tidak punya pilihan selain memesan kamar di hotel melati termurah yang bisa aku temukan. Ruangannya sempit, pengap,
dan berbau pembersih lantai yang tajam. Namun, di kamar itulah, untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, aku tidak perlu memikirkan apakah ibu sudah minum obatnya atau apakah Rian sudah membayar uang semesternya. Untuk pertama kalinya, aku hanya memiliki diriku sendiri. Dan anehnya, di tengah kehancuran itu, ada secercah rasa lega yang samar. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Jadi mereka tidak bisa meminta apa-apa lagi dariku. Pagi harinya, aku tetap berangkat ke kantor. Aku mencuci muka di wastafel umum dan mengenakan baju cadangan yang ada di koper. Di kantor, aku bertemu dengan Pak Baskoro, seorang pengusaha properti yang merupakan rival bisnis terbesar perusahaanku. Ia adalah pria yang cerdik, dingin, dan dikenal selalu mendapatkan apa yang ia mau. Nara, saya dengar ada sedikit keributan di rumahmu semalam. Sapanya di kantin kantor. Berita di kalangan kelas atas memang menyebar lebih cepat daripada api. Aku hanya diam, menyesap kopi pahitku. Saya tahu tentang Galang, lanjut Pak Baskoro, merendahkan suaranya. Dia bukan sepupumu. Dia adalah perantara dari sebuah sindikat yang mengincar aset-aset rumah di kawasan elit melalui manipulasi psikologis terhadap orang tua yang kesepian. Ibu Yati adalah target empuknya. Aku tersentak. Apa? Galang sudah mengalihkan sertifikatmu ke pihak ketiga. Dalam 2 bulan, rumah itu akan dilelang jika pinjamannya tidak dibayar. Dan saya tahu, Galang tidak berniat membayarnya. Pak Baskoro menatapku tajam. Saya bisa membantumu, Nara. Saya punya bakti-bakti penipuan Galang di masa lalu. Aku bisa membuat mereka semua termasuk keluargamu masuk ke dalam daftar hitam perbankan dan kehilangan segalanya dalam semalam. Tapi, kamu harus menyerahkan data klien potensial dari perusahaanmu kepadaku. Aku tertegun. Ini adalah tawaran untuk menghancurkan mereka semua. Aku bisa mendapatkan keadilan. Aku bisa melihat Galang di balik jeruji, dan aku bisa melihat ibu serta Ediko-Diku memohon ampun di kaki aspal. Namun, harga yang diminta adalah integritas profesiku. Menjual data perusahaan adalah tindakan kriminal yang akan menghancurkan karirku selamanya. Pikirkan baik-baik, Nara, ujar Pak Baskoro sebelum pergi. Keadilan kadang butuh sedikit noda di tangan. Aku menolak tawaran Pak Baskoro, namun kehancuran tetap datang padaku dari arah lain. Galang ternyata jauh lebih licik. Ia tidak hanya mengambil rumah, ia juga mulai merusak reputasiku. Suatu siang, aku dipanggil oleh dewan direksi di kantorku. Nara, ada laporan masuk bahwa kamu menggunakan dana talangan perusahaan untuk kepentingan pribadi, yaitu pelunasan rumah pribadimu, ujar direktur utama dengan wajah kecewa. Itu fitnah. Saya menggunakan uang bonus dan tabungan pribadi saya selama 10 tahun, belakku. Namun, dokumen yang masuk ke meja kami menunjukkan adanya aliran dana yang tidak sah dari rekening proyek yang kamu kelola. Dokumen itu ditandatangani olehmu. Ia menyodorkan selembar kertas. Aku menatap tanda tangan itu. Itu adalah salah satu dari dokumen asuransi yang dipalsukan Galang. Aku menyadari, sekarang Galang tidak hanya ingin hartaku, dia ingin menghancurkan namaku agar aku tidak bisa melawan secara hukum tanpa bukti kuat untuk membela diri. Aku dibebas tugaskan dari jabatanku sampai penyelidikan selesai. Dalam sehari, aku kehilangan rumah, keluarga, dan kini pekerjaanku. Aku pulang ke hotel melati itu, menatap langit-langit yang retak. Aku mencoba menelepon ibu 1 kali lagi, berharap ada sisa rasa kemanusiaan. Halo Bu, tolong, Nara dalam masalah. Galang memfitnah Nara di kantor. Berhenti berbohong, Nara. Suara ibu terdengar sangat membenci. Galang sudah cerita semuanya. Kamu ketahuan korupsi kan? Ternyata benar. Uang yang kamu beri pada kami itu uang haram. Syukurlah, Galang menyelamatkan rumah ini dari penyitaan polisi. Jangan telepon lagi, kamu hanya memalukan nama keluarga. Tat.
Tut, tut. Duniaku benar-benar runtuh. Mereka lebih percaya pada orang asing yang baru dikenal beberapa bulan daripada anak yang memberikan hidupnya selama puluhan tahun. Di titik ini, aku merasa tidak ada lagi alasan untuk menjadi orang baik. 2 minggu berlalu. Aku hidup luntang-lantung. Tabunganku menipis karena akun bank utamaku masih dibekukan untuk penyelidikan. Aku melihat di berita sosial bahwa rumahku sudah dipasangi papan pengumuman dalam pengawasan bank. Galang telah kabur, membawa sisa uang pinjaman, meninggalkan ibu, Rian dan Shinta di dalam rumah yang sebentar lagi akan disita. Rian mengirimiku pesan singkat yang penuh keputusasaan. Mbak, Galang hilang. Semua perhiasan ibu dan mobilku dibawa lari. Orang-orang bank datang setiap hari. Tolong kami, Mbak. Kami takut. Aku duduk di taman kota, menatap pesan itu. Ada 2 pilihan di depanku. Pilihan pertama, aku mengabaikan mereka. Biarkan mereka diusir. Biarkan mereka merasakan dinginnya aspal seperti yang kurasakan. Aku bisa pergi ke kota lain, memulai hidup baru dengan nama baru, dan membiarkan mereka menanggung akibat dari keserakahan mereka sendiri. Ini adalah pilihan yang paling logis untuk melindungi mentalku. Pilihan kedua, aku mengambil langkah nekat. Aku memiliki 1 kartu as sebuah polis, asuransi jiwa, dan investasi hari tua yang kubuat 10 tahun lalu atas namaku sendiri yang tidak diketahui Galang. Nilainya cukup untuk melunasi utang Galang dan mengambil kembali sertifikat rumah itu. Namun, jika aku mencairkannya sekarang, aku akan kehilangan seluruh dana pensiun dan perlindungan masa depanku. Aku akan menjadi miskin total demi menyelamatkan orang-orang yang telah membuangku ke jalanan. Itu adalah pilihan tersulit. Haruskah aku menyelamatkan pembunuh karakterku? Haruskah aku menjadi pahlawan bagi mereka yang merayakan kejatuhanku? Aku menatap matahari terbenam. Kepalaku sakit, hatiku lelah. Namun, saat aku menutup mata, aku teringat wajah ibu saat aku masih kecil, saat ia membagi piring nasinya untukku ketika ayah pergi. Meskipun ia telah berubah menjadi monster karena keserakahan, ia tetaplah alasan aku berjuang selama ini. Aku berdiri, mengepalkan tangan. Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan menyelamatkan rumah itu, tapi bukan untuk mereka. Aku akan mengambilnya kembali karena itu adalah milikku. Dan kali ini, aku akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh pintunya lagi tanpa izinku. Aku akan pulang, bisikku pada angin malam, tapi bukan sebagai Nara yang lemah. Aku pulang sebagai pemilik sah yang menuntut haknya. Aku terbangun di kamar hotel sempit itu dengan tekad yang baru. Langkah pertama yang kuambil bukan menuju rumah, melainkan ke kantor polisi dan firma hukum. Aku mencairkan seluruh dana pensiun dan asuransi investasi yang telah kusimpan selama 10 tahun. Jumlahnya memang besar, namun itu adalah nyawa finansialku untuk masa tua. Saat memegang cek pencairan itu, tanganku sedikit gemetar. Aku sedang mempertaruhkan seluruh masa depanku untuk sebuah harga diri. Dengan dana tersebut, aku menyewa pengacara terbaik yang dikenal jujur dan tajam. Kami mulai menyusun kepingan bukti. Ternyata, kepergian Galang meninggalkan jejak digital yang ceroboh. Ia menggunakan identitas palsu. Namun kamera pengawas di bank saat ia mencairkan dana menunjukkan wajah aslinya sambil menunggu proses hukum berjalan. Aku tidak mau berdiam diri. Aku menghubungi beberapa mantan klienku secara personal. Aku menjelaskan situasiku dengan jujur bahwa aku sedang difitnah dan sedang dalam proses pembersihan nama. Kejujuran ternyata memiliki kekuatannya sendiri. Salah satu klien besarku, seorang pengusaha wanita senior, justru menawariku proyek konsultasi lepas. Nara, aku tidak melihat dokumen yang dipalsukan itu. Aku melihat hasil kerjamu selama 10 tahun. Itu tidak bisa dipalsukan, ujarnya. Aku bekerja 18 jam sehari di sebuah kedai kopi yang memiliki jaringan internet gratis. Aku menyusun strategi keuangan
untuk klien-klien baruku sambil terus memantau pergerakan pengacaraku. Perlahan tapi pasti, tabungan baruku mulai terisi. Nama baikku di kantor lama mulai pulih setelah audit internal, membuktikan bahwa tanda tangan pada dokumen korupsi itu memang hasil tiruan mesin. Aku dinyatakan tidak bersalah. Meski aku memilih untuk tidak kembali ke sana. Aku ingin membangun kerajaanku sendiri, sementara aku membangun kembali hidupku. Istana lamaku sedang terbakar tanpa uang dariku. Dan setelah Galang membawa kabur semua aset cair, Ibu Yati, Ryan, dan Shinta mulai terjepit. Tagihan listrik yang menunggak 3 bulan membuat rumah itu gelap gulita saat malam tiba. Ryan mencoba bekerja sebagai pengemudi daring, namun ia tidak tahan dengan kerja keras dan lebih banyak mengeluh. Shinta terpaksa menjual tas-tas mewahnya yang ternyata banyak yang palsu karena ditukar oleh Galang dengan harga murah hanya untuk sekadar makan. Mereka yang dulu menghinaku sebagai energi negatif kini saling menyalahkan di dalam kegelapan. Suatu sore, aku melewati rumah itu dengan mobil sewaan. Aku melihat Ibu Yati duduk di teras yang kini kusam dan tak terawat. Ia tampak jauh lebih tua. Wajahnya kuyu dan matanya terus menatap pagar, seolah berharap mobil mewah Galang kembali membawa uang. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia puja itu sedang menjadi buronan lintas provinsi. Aku tidak berhenti. Aku tidak ingin mereka melihatku sebelum waktunya tiba. Aku harus menunggu sampai pihak bank mengeluarkan surat perintah pengosongan rumah. Aku ingin masuk ke sana, bukan sebagai pengemis kasih sayang, tapi sebagai penyelamat aset yang legal. Rasa sakit di hatiku telah mengeras menjadi beton yang kokoh. Aku memaafkan mereka dalam doa, tapi aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban untuk kedua kalinya. Hari kemenangan itu akhirnya tiba. Dengan bantuan pengacara dan pihak berwenang, aku melunasi seluruh utang agunan yang dibuat oleh Ibu Yati di bawah manipulasi Galang. Secara hukum, setelah utang dilunasi dan terbukti adanya unsur penipuan dalam surat kuasa, kepemilikan aset kembali murni ke tanganku. Aku datang ke rumah itu pagi-pagi sekali bersama petugas jurusita dan beberapa orang kepercayaan. Saat pagar dibuka paksa karena kuncinya diganti lagi oleh Ryan, Ibu Yati keluar dengan wajah pucat. "Nara," suaranya bergetar. "Kamu datang untuk menyelamatkan kami?" "Oh, syukurlah. Galang jahat sekali. Dia menipu kita semua." Ibu mencoba memelukku, namun aku melangkah mundur dengan sopan. Jarak itu terasa sejauh samudra. "Aku datang untuk mengambil hakku, Bu," kataku tenang. Ryan dan Shinta keluar dari rumah dengan wajah penuh harap. "Mbak, maafkan kami ya. Kami tahu kami salah. Sekarang Mbak sudah balik, kita bisa hidup enak lagi kan? Aku janji akan cari kerja beneran," ujar Ryan sambil mencoba meraih tas kantorku. Aku menatap mereka satu persatu. Rumah ini sudah saya ambil alih dari bank. Namun, rumah ini akan saya jual. Hasil penjualannya, setelah dipotong semua modal yang kalian habiskan, akan saya belikan sebuah rumah kecil di pinggiran kota atas nama Ibu. Hanya untuk tempat tinggal, bukan untuk diagunkan lagi. "Dijual?" Shinta berteriak. "Lalu kami tinggal di mana?" "Kami mau tinggal di sini. Kalian tidak punya hak lagi atas tempat ini," ujarku tegas. "Kalian telah membuang pemiliknya ke jalanan di bawah hujan deras. Sekarang, silakan berkemas. Dalam 2 jam, rumah ini harus kosong, karena calon pembeli baru akan datang melihat." Ibu Yati menangis terseduh-seduh. Namun kali ini, air matanya tidak membuatku luluh. Aku menyadari bahwa kasih sayang tanpa ketegasan hanya akan menciptakan parasit. Aku memberikan mereka tempat tinggal yang layak, tapi tidak dengan kemewahan yang membuat mereka lupa diri. Saat aku berdiri di ruang tamu yang dulu penuh tawa palsu itu, aku merasakan beban berat yang selama ini kupikul di pundakku lurus satu persatu. Aku telah memenangkan kembali hartaku. Tapi yang lebih penting, aku telah memenangkan kembali diriku sendiri. Aku bukan lagi manajer yang bisa disetir.
Aku adalah pemilik hidupku sendiri. 2 minggu setelah pengosongan rumah mewah itu, aku berdiri di depan sebuah rumah sederhana namun asri di pinggiran kota. Rumah itu memiliki 2 kamar tidur dan sebuah taman kecil di depannya. Aku telah melunasi rumah ini dan memastikannya aman dari jangkauan pihak manapun. Inilah tempat tinggal baru bagi Ibu, Rian, dan Sinta. Ini kuncinya, kataku sambil meletakkannya di atas meja kayu yang sederhana. Rumah ini cukup untuk kalian bertiga. Aku sudah mendaftarkan skema pembayaran air dan listrik otomatis dari sisa hasil penjualan rumah lama. Tapi hanya untuk fasilitas standar. Jika kalian ingin kemewahan lebih, kalian harus bekerja. Ibu Yati menatap dinding rumah yang bersih itu dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi lampu kristal, tidak ada lagi lantai marmer Italia. Nara, apakah kamu tidak akan tinggal bersama kami? Ibu takut kalau tidak ada kamu. Aku menarik napas panjang. Aku sudah menyewa sebuah apartemen kecil dekat kantor baruku, Bu. Aku butuh ruang untuk bernapas. Selama 10 tahun, aku hidup untuk memenuhi standar kalian. Sekarang, aku ingin belajar hidup untuk diriku sendiri. Sinta mencoba mendekat. Wajahnya tampak menyesal atau mungkin takut kehilangan sumber dana. Mbak, maafkan aku soal tas-tas itu. Soal perkataanku, aku benar-benar khilaf. Aku sudah memaafkan kalian sejak aku berdiri di bawah hujan malam itu. Jawabku tulus. Tapi memaafkan bukan berarti membiarkan diriku disakiti lagi. Kita tetap keluarga. Aku akan tetap menjenguk ibu sebulan sekali. Tapi aku tidak akan lagi menjadi mesin ATM yang bisa kalian maki saat tidak mengeluarkan uang. Aku berbalik dan berjalan menuju mobilku. Ada rasa perih yang tersisa. Namun, rasa damai yang tumbuh jauh lebih besar. Aku belajar bahwa pengampunan adalah hadiah untuk diriku sendiri agar aku bisa melangkah maju tanpa beban dendam. Bulan-bulan berganti dan kehidupanku yang baru mulai terbentuk. Bisnis konsultasi keuangan yang kudirikan dari nol kini mulai berkembang pesat. Aku tidak lagi memakai setelan mahal hanya untuk pamer. Aku memakainya karena aku menghargai hasil kerja kerasku. Suatu sore, aku mengunjungi ibu. Aku melihat perubahan yang mengejutkan. Rian kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah gudang distribusi. Dan Sinta mulai berjualan kue secara daring. Mereka tampak lebih lelah, namun ada sinar kejujuran di mata mereka yang sebelumnya tidak pernah ada. Mereka belajar menghargai nilai dari selembar uang Rp10.000. Ibu Yati sedang menyiram tanaman saat aku datang. Nara, ibu baru sadar. Selama ini ibu salah mendidik adik-adikmu. Ibu terlalu memuja kemewahan sampai lupa bahwa yang paling berharga adalah kamu. Anak ibu yang selalu ada. Kami duduk di teras kecil itu, menyesap teh melati bersama. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kami berbincang tentang masa kecil, tentang ayah, dan tentang mimpi-mimpi sederhana tanpa bayang-bayang harta dan gengsi. Kami justru menemukan kembali arti kekeluargaan yang sempat hilang. Aku menyadari bahwa istana yang sesungguhnya bukanlah bangunan megah di SCBD dengan lift pribadi. Istana yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa duduk bersama orang yang kita sayangi, tanpa ada rahasia, tanpa ada niat memanfaatkan, dan penuh dengan rasa syukur. Aku kehilangan rumah mewahku, tapi aku mendapatkan kembali keluargaku dalam versi yang lebih baik. Malam ini, aku berdiri di balkon apartemenku di lantai 25. Di bawah sana, lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti berlian yang tersebar di atas kain hitam. Aku memegang segelas jus jeruk dingin, menikmati angin malam yang menyapa wajahku. Kasus Galang akhirnya selesai. Polisi berhasil menangkapnya di perbatasan negara. Ia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Namaku telah sepenuhnya bersih. Bahkan beberapa perusahaan besar mencoba merekrutku kembali dengan gaji 2 kali lipat. Namun,
aku memilih tetap di jalanku sendiri. Aku ingin membangun sesuatu yang benar-benar milikku. Yang pondasinya bukan hanya uang, tapi juga integritas. Aku mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tas. Di halaman pertamanya, aku menuliskan sebuah kalimat yang akan menjadi pedoman hidupku mulai sekarang. Jangan pernah membangun rumah di atas pundak orang yang kamu hancurkan. Dan jangan pernah menghancurkan orang yang membangunkan rumah untukmu. Aku teringat Nara yang 10 tahun lalu, gadis muda yang naif, yang mengira bahwa cinta berarti memberikan segalanya tanpa sisa. Sekarang, aku adalah Nara yang baru. Nara yang tahu cara mencintai orang lain tanpa kehilangan cinta untuk diri sendiri. Nara yang tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan sertifikat rumah, melainkan dibangun dari ketenangan batin. Aku tersenyum menatap masa depan. Tidak ada lagi ketakutan diusir, karena aku telah membangun rumah yang paling kokoh di dalam jiwaku sendiri. Sebuah rumah yang kuncinya hanya aku yang pegang, dan pintunya hanya terbuka bagi mereka yang tahu cara menghargai sebuah ketulusan. Perjalananku memang berat, namun setiap lukanya telah menjadi pelajaran berharga. Aku menutup buku catatanku, mematikan lampu apartemen, dan tidur dengan sangat nyenyak. Esok adalah hari baru, dan aku sudah siap untuk menulis bab-bab indah lainnya dalam hidupku. Selesai. Terima kasih sudah mendengar cerita saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, biar bunda semua nggak ketinggalan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.